begini, memang aturan-aturan itu menjadi celah orang untuk dapat suap. Jadi ada beberapa instansi termasuk sini, bagaimana supaya jadi pengurusannya itu susah. Kemarin saya dapat informasi dari salah seorang pimpinan daerah itu menginstruksikan kepada seluruh kecamatan dan kelurahan agar pembuatan KTP itu hanya 3 jam saja, dan 1 jam dikumpulkan. Ada seorang lurah, tukang catat yang nggak bisa Pak katanya, itu minimal 3 hari, langsung dipecat. Udah ganti, keesokan harinya catat itu dipecat oleh pimpinan daerah ini. Artinya apa? Sebenarnya pengurusan itu kalau mau jujur, itu ternyata bisa sehari, bisa 1 jam, bisa 2 jam. Ya. Tapi karena ya tadi kan, karena mungkin gajinya dikit, ya, dan itu adalah celah untuk dapat uang, maka menjadi 3 hari, menjadi seminggu. Itu berlaku bagi SIM, bagi KTP, dan bagi surat-surat yang lain. Bahkan kemarin saya membaca dari suatu mass media disebutkan bahwa untuk dapat surat rekomendasi dari suatu instansi tentang anak bisnis kopi ya tetap gitu, itu dia harus mengeluarkan uang sekitar 10 juta hanya surat rekomendasi, maksudnya tanda tangan itu 10 juta buat satu surat. Ini kan juga sudah permainan ya. Artinya sistem yang ada di negara kita itu membuat ya orang akhirnya menyuap, ini kan bermasalah. Maka para ulama dalam ini berbeda pendapat. Ini pernah dibicarakan di Mesir oleh ulama Mesir, terjadi dua pendapat, 2 golongan yang berbeda pendapat. Kenapa? Di Mesir sendiri kasusnya bersama Muhammad di Al-Azhar. Itu kalau mahasiswa S1, kalau saya memang nggak pernah ya, karena itu kita nggak di S1. Kalau S1 teman-teman itu yang ngambil ijazah, banyaknya mahasiswa, ada berapa puluh ribu mahasiswa. Itu kalau ngambil ambil ijazah, itu kan ada petugasnya oknum, bukan instansi oknum. Kalau ketahuan dia ditangkap juga. Kalau nggak ada, kalau ngambil ijazah nggak ada namanya halawah, cuma permen aja, ada cuma rokok, itu keluarnya susah. Ya. Nah, makanya terpaksa kadang-kadang mahasiswa itu beri uang gitu supaya cepat keluar. Nah, ini berarti apa? Hak kita diambil dia, hak kita dihalangi oleh dia. Maka dalam ini sebagian ulama membolehkan kalau itu hak kita, memang itu hak kita, cuma karena dihalangi dan kita tidak akan dapat hak kecuali membayar, maka dibolehkan. Sedangkan ulama lain mengatakan tidak boleh karena itu akan menimbulkan praktek suap menyuap. Sebaiknya dia sabar. Nah, ini kan terjadi perbedaan pendapat. Masing-masing memang benar, masing-masing punya dalil. Ya, yang katakan itu boleh karena memang dia. Ijazah mestinya diambil tanpa uang, tapi terpaksa. Oke, saya kemarin juga dapat laporan dari seorang yang menikahkan anaknya. Menikahkan anaknya itu sampai habis sekitar berapa? 5 juta atau 2 juta lebih lah. Padahal secara teori uang untuk mengambil akte pernikahan itu sekitar 70.000. Dan ketika dia menikahkan anaknya, itu kan, dia harus bayar fulan. Bahkan nanti kalau petugasnya datang menikahkan itu bayar berapa ratus ribu, tergantung harinya. Nah, sampai 200.000 sampai 500.000, bahkan sampai 2 juta. Nah, ini juga bermasalah. Ya. Kalau nggak begitu, dia nggak akan datang. Bahkan harus dijemput ke rumahnya, kemudian diantar lagi. Padahal itu bukan tugas dia menjemput pembunuh
menjadi apa ya, menjadi dilematis bagi kita. Maka kita mungkin mengambil sebagian pendapat ulama tadi. Kalau memang benar seperti itu, nggak keluar kecuali bayar, ya terpaksa, kan terpaksa kita bayar. Kita sendiri kan hati kita tidak mau, cuma karena dipaksa secara tidak langsung terpaksa dibayar. Nah ini semuanya terpaksa. Bermasalahnya sudah sempurna di mana-mana. Makanya mestinya kesalahan pemerintah. Mestinya pemerintah itu menindak tegas. Tapi itu bagus tuh. Seorang kepala daerah menindak tegas. Kalau nggak bisa 1 jam dipecat. Tapi nggak ada kita seperti sekarang. Susah. Bahkan orang dalam sendiri ya begitu minta mana uang biar cepat mana uang begitu. Berarti memang kalau kepengen seperti biasa nggak keluar-keluar, atau seandainya keluar pun lama, kita dipersulit gitu. Nah, supaya orang kan tahu ya, kalau ini susah kan orang sibuk nggak mau susah, akhirnya keluar Pak. Ya seperti ini. Tapi diusahakan Pak, kalau memang tidak terlalu darurat, tidak seperti tadi. Kalau memang susah ya sudah. Gimana lagi kan? Kita juga banyak kepentingan. Susah kalau ngurusin masalah saja itu susah. Bola alam bisa. Ya, sudah banyak. Silakan. Korupsi berjamaah, kemudian bareng-bareng, kemudian dibagi-bagi. Dan ada juga mungkin yang tahu, ada juga mungkin yang nggak tahu, terus atau dia sudah terima. Kalau dia nggak terima nanti dimusuhin, dan teman-temannya gimana? Ya, kalau korupsi berjamaah jelas nggak boleh Pak. Permasalahannya adalah kalau dia sendiri dan dimusuhi. Makanya jangan bekerja di tempat yang banyak korupsinya. Kesalahan dia, kenapa? Dia bekerja di situ. Kalau tahu itu sumber korupsi, mestinya dia cari kerjaan lain. Seandainya dia melihat korupsi yang begitu marah di depan dia, jadi harus teguh pendirian, saya enggak. Maka ada teman-teman yang bekerja di instansi pemerintah dan sebagainya banyak korupsi, mendingan dia keluar. Ada salah seorang pegawai yang pejabat tinggi negara itu ketika masuk dan ketika keluar kekayaannya sama. Dulu Martin Foto ya, itu ketika angkat pegawai itu dicatat itu kekayaannya berapa. Ketika keluar dari pegawai itu juga dicatat berapa. Kalau kekayaannya lebih itu bisa dipermasalahkan. Kecuali kalau dia kekayaannya tidak karena bisnis bukan karena kerja dia. Maka Martin Foto mengatakan orang itu dia tidak mau mengangkat pegawai yang berbisnis karena pegawai yang berbisnis. Maka tadi sama, dia sebagai pegawai sekaligus bisnis gitu kan. Nah bisnisnya itu akan ditopang dengan jabatan dia. Maka dia akan kaya walaupun dari bisnisnya, karena dia seorang pegawai menjadi lancar bisnisnya. Lain juga bermasalah. Karena dia melakukan foto, maka pegawai-pegawai yang berbisnis itu dilengsarkan diganti pegawai yang memang pegawai saja tidak bisnis. Maka jadi kalau dia itu menjadi pejabat kemudian bareng-bareng korupsi tidak boleh. Seandainya dia terima kemudian dikembalikan jadi muslim, konsekuensinya seperti itu. Itu bagus sekali itu seorang pegawai. Dia tidak pernah pakai motor, tidak pernah pakai mobil dan sebagainya. Ketika keluar pun begitu kayaknya hampir sama, bahkan berkurang. Tapi itu jarang Pak seperti itu. Jarang Pak. Ya mestinya dikembalikan. Satu hal lagi saya pernah di SMS oleh orang yang korupsi Pak, tapi nggak tahu namanya. Biasanya kalau orang SMS kaleng, surat kaleng. Ustaz, saya korupsi di kantor. Saya mau tobat di mana ya? Uangnya dikembalikan nggak boleh. Iya, kalau mau tobat uangnya dikembalikan. Gimana cara kembalikan? Saya bilang kalau Bapak ambil uangnya dari kantor, maka kembalikan itu di kantor. Kapan kembalikannya? Sebelum orang-orang datang ke kantor. Habis subuh ini langsung ke kantor. Ya, bahwa uang yang dikorupsi itu ditaruh ya di tempatnya persis. Kemudian ditutup lagi, dia pulang ke rumahnya. Ya, nanti ke kantor lagi jam 9. Seperti itu
berarti tidak perlu dilapor. Kan pertanyaan dia, Ustaz, perlu nggak saya lapor ke atasan bahwa saya telah mengambil uang? Saya katakan jangan. Kalau dia pernah berbuat dosa, pernah korupsi dan sebagainya, nggak usah dilapor ke atasan. Sama dia sudah taubat, sudah. Jangan kesalahan dia itu dilaporkan ke atasan, jangan. Tutupi kesalahan Anda. Kalau kita itu menutupi kesalahan kita, maka orang akan menutupi kita. Kalau kita bangga dengan kesalahan kita, maka orang akan mengungkapkan kesalahan kita di depan publik. Karena itu, saya katakan, Bapak nggak usah lapor ke atasan, tapi cukup memberikan waktu diam-diam, udah. Dan dia bertobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang penting hak orang itu sudah dikembalikan. Ya seperti itu. Ulang sama. Ya silakan. Saya bertanya hanya dengan fenomena alam kaitannya dengan korupsi ini, ada nggak bentuk azab Allah kaitannya dengan ini? Karena fenomena alam yang seperti sekarang ini di Indonesia yang begitu seperti begini alamnya, ada nggak relevansinya antara korupsi dengan fenomena alam yang sekarang ini? Terima kasih. Ya, masalah korupsi dan fenomena alam jelas. Maka Indonesia kan susah. Bukan hanya bencana, bukan hanya bencana di mana-mana, tapi paling tidak negara ini susah diatur, maksudnya susah selesai. Jadi masa-masa yang ada itu nggak selesai. Itu salah satu azab yang diberikan Allah kepada negara kita itu adalah, jadi nggak benar-benar gitu. Artinya negara ini tidak maju-maju gitu, dari ekonominya, dari politiknya, jadi muter aja. Walaupun pemilu digaji 1000 kali, kan aja seperti ini. Salah satunya karena apa? Maraknya korupsi dan ada di mana. Karena itu, kenapa negara-negara yang mayoritasnya umat Islam, kenapa sering tertinggal? Penyebabnya adalah masalah korupsi. Kenapa negara-negara kafir, ya, yang mayoritas itu non Muslim, kenapa justru lebih maju, lebih disiplin, tidak macet, kan begitu, bersih dan sebagainya? Salah satunya karena mereka meninggalkan korupsi. Salah satunya karena meninggalkan korupsi, bahkan yang korupsi pun ditembak mati. Ada, itu terjadi, aneh kan? Justru negara-negara yang tidak ada Quran hadisnya, kenapa bisa melaksanakan kedisiplinan? Ya, petugas polisi tidak korupsi karena justru umat Islam yang banyak korupsinya. Ini juga harus diberikan kepada kita semuanya. Ternyata kita baca Al-Quran, kita sholat tarawih, kita puasa, kita haji di masyarakat Indonesia, ternyata hanya formalitas, tidak masuk dalam hati. Makanya negara Indonesia, akhirnya kita lihat dia haji, yang mudik subhanallah. Tapi kenapa akhlak seperti ini berlangsung? Karena tadi ketika pelajari agama, ketika sholat, ketika puasa, ketika tarawih, ketika haji, itu hanya formalitas, tidak masuk dalam hati, sehingga tidak bisa mengubah akhlak. Ulang bersama. Ya, silakan. Hanya mungkin yang menimpa Ustaz. Ya. Pernah kan, sekarang kan ada inseminasi buatan. Ya. Apa hukumnya? Terus yang kedua, apa hukumnya menyewakan pejantan sapi, kambing, umpamanya? Ya, terima kasih Pak. Bayi tabung maksudnya Pak. Bayi tabung itu ada tujuh cara. Ya. Pertama, sperma laki-laki digabung dengan sel telur perempuan lain, kemudian dimasukkan di dalam tabung. Kalau sudah menjadi zigot, menjadi anak embrio, disuntikkan ke perut atau ke rahim istrinya. Ini nggak boleh. Ini di dalam rahim. Yang kedua, ya, itu ya laki-laki lain dengan atau laki suami istri, ya, karena mungkin rahim istrinya rusak, maka dia sel telur istrinya dan sperma suaminya dimasukkan dalam tabung, ya. Kemudian dimasukkan setelah menjadi zigot, embrio dimasukkan dalam rahim perempuan lain, ini juga haram. Ya. Kemudian yang lain adalah laki-laki lain
ada 7. Ya. Salah satunya adalah perempuan, ini istri. Jadi ada 2 istri. Nah, ini pernah jadi permasalahan. Suami punya 2 istri. Istri pertama mandul, maka dia nikah lagi supaya dapat anak. Nah, ketika dapat anak ini berarti istri kedua nggak mandul kan? Berarti yang mandul adalah istrinya, bukan suaminya. Karena kalau yang mandul suaminya, dia nikah dengan istri pertama nggak punya anak, nikah dengan istri kedua nggak punya anak juga, berarti yang mandul suaminya. Nah, ternyata ini yang mandul istri pertama, sehingga ketika dia menikah dengan istri kedua dia punya anak. Istri pertama juga punya anak juga. Karena bagaimana? Sperma istri pertama, mungkin karena rahimnya rusak atau bagaimana, sperma istri pertama dimasukkan, digabung dengan sel telur istri pertama digabung dengan sperma suami, dimasukkan dalam tabung, sudah jadi zigot, disuntikkan ke rahim istri kedua. Dulu sebagian orang katakan boleh, itu kan istri semuanya kan. Sebagian kalau suami ini berhubungan dengan istri pertama halal, kalau berhubungan dengan istri kedua juga halal. Begitu juga kalau spermanya dimasukin ke istri kedua. Ternyata setelah diteliti oleh para dokter, ternyata tidak. Begini, sel telur dan sperma dari istri pertama sama suami ini ketika jadi zigot dimasukkan dalam perut istri kedua, maka ternyata kata dokter ya ahli kandungan itu embrio yang dalam perut istri kedua itu bisa mati. Dan ketika suami dan istri kedua ini melakukan hubungan seksual, hubungan suami istri, kemudian hamil dan jadi bayi, ketika hamil ini istri kedua itu hamil dari sel telur dirinya atau sel telur istri pertama, kan tidak jelas. Maka ketika lahir itu anaknya siapa? Anak istri kedua atau anak istri pertama? Karena bermasalah seperti ini, maka akhirnya para ulama mencabut fatwa yang pertama, kemudian memberikan fatwa kedua bahwa walaupun bayi tabung itu dari sel telur istri pertama dimasukkan dalam perut istri kedua tetap haram karena terjadi pencampuran nasab, ya. Karena bisa saja dua-duanya hamil atau hamil dengan 2 anak, anaknya satu dari istri pertama, anak 2 dari dia, dan tidak bisa dipisahkan. Maka ini haram. Yang boleh cuma 1 saja dari 7 ini, Pak, yaitu sperma suami pertama sama sel telur istri itu ditampung dan dimasukkan ke rahim istrinya lagi dalam ini. Itu cuma 1 yang boleh. Ya, itu yang pertanyaan pertama ya. Jadi yang lainnya nggak boleh. Dan yang kedua, masalah menyewakan pejantan. Nah, di dalam hadis disebutkan bahwasanya Rasulullah SAW melarang, ya, melarang yang namanya fahl, kasbul fahli. Ya, maksudnya itu melarang menjual sperma kambing, maksudnya begitu kan? Menjual sperma kambing kepada tetangganya. Kenapa dilarang? Karena sperma kambing sesuatu yang apa ya? Yang remeh gitu. Sesuatu sperma dijual. Kambing lagi. Kalau membantu tetangganya sudah lah, kambing yang jantan disuruh nginep di kandangnya tetangganya 3 hari sudah dibebaskan. Toh nggak ada ruginya, justru malah sehat. Ya. Kenapa diambil uangnya? Itu seperti ini, Pak. Ada tetangga yang ban sepedanya bos, ya kan? Dia nggak punya pompa. Tetangganya punya pompa, Pak. Pinjam pompa juga bayar. Ya, setiap satu tekan itu 500 rupiah. Berarti kalau dia 10 kali tekan berapa? 5 seperti itu. Kan nggak kaya. Ini yang disebut dengan wayang dan ma'un. Ini ma'un yang dilarang oleh Allah SWT dalam Al-Quran. Dan dia melarang untuk meminjamkan sesuatu yang remeh, kayak pompa, paku, pinjam palunya 1 jam 5.000 Pak. Nah ini terlalu.
haram menjual belikan sperma kambing. Makanya kalau sama tetangga itu adalah diikhlaskan saja. Ulangan seperti ini. Ini kan saya punya tanah Pak, sebidang tanah. Saya sewakan kepada si A, saya kontrakkan lah. Itu saya gantikan. Nah, kemudian oleh si A itu dikontrakkan oleh si B. Nah, B itu berusaha atau berjualan di tanah tersebut. Nah, setelah dia tahu masalah tanah tersebut, si B ini tidak mau menggunakannya Pak. Alasannya mencari uang di tempat itu berdosa. Ya. Apakah benar atau tidak? iya, bener Pak. Hadisnya Pak. Tanah yang digantikan, rumah yang digantikan tidak boleh dimanfaatkan oleh yang menerima ganti. Tidak boleh. Kalau tanah itu tanah ganti tidak boleh dimanfaatkan. Tetapi kalau yang memanfaatkan itu adalah yang pemilik tanah, yang utang, pemilik tanah itu, maka dibolehkan dengan seizin orang yang mengutangi. Dibolehkan dengan seizin orang yang terima ganti. Terima ganti nggak boleh walaupun seizin pemilik tanah. Makanya pemilik tanah katakan, Pak, saya pinjam uang 10 juta dengan jaminan tanah sawah. Silakan Bapak pakai, nggak boleh. Walaupun sudah diizinkan oleh pemilik tanah. Karena itu riba. Karena dia meminjamkan sama tetangga, tapi dia dapat manfaat menyewakan tanah atau menggarap tanah. Ini hukumnya haram riba. Jadi yang dikatakan Bapak tadi, saya tidak mau berjualan di tempat yang haram, itu benar. Karena itu tanah bukan milik yang menyewakan, itu milik yang punya. Jadi itu tidak boleh Pak, karena itu riba. Ya. Saya kira cukup kepada ibu sekalian karena sudah siang. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Lebih kurangnya mohon maaf. Subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.